Sebelumnya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephanie Suwani dengan NIM C1CN023045. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang probabilitas dengan mata kuliah Statistik Ekonomi 2 dengan dosen pengampu Ibu Sri Ningsi, SEME. Baik, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pengertian dan contoh dari probabilitas. Probabilitas merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Secara lengkapnya, probabilitas didefinisikan sebagai suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai besarnya angka yang akan menunjukkan kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara beberapa peristiwa yang akan mungkin terjadi. Nah, dari beberapa pengertian di atas, kita dapat mendefinisikan bahwa probabilitas atau peluang itu adalah suatu ukuran di mana akan diperhitungkan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa mendatang dengan menggunakan peramalan statistik, di mana peramalan statistik ini akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Nah, contoh dari probabilitas itu adalah perusahaan akan mengeluarkan susu rasa dan formula yang baru. Nah, bagaimana peluang ataupun probabilitas produk tersebut di pasaran nantinya? Daripada contoh di atas, kita itu dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu yang pertama, kemungkinan produk tersebut akan diterima oleh konsumen, atau oleh masyarakat, atau oleh pasar. Yang kedua, itu kemungkinan produk tersebut tidak akan diterima oleh masyarakat, konsumen, ataupun oleh pasar. Nah, materi statistik itulah yang akan membahas tentang permasalahan dari contoh tersebut, yang mana ini akan membantu kita dalam memecahkan permasalahannya. Lanjut ke bagian nilai probabilitas. Probabilitas itu dinyatakan dalam bentuk angka dari 0 sampai dengan 1, dan dia dalam bentuk persen. Yang pertama, itu ada probabilitas kecil, itu artinya mendekati 1. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu tidak akan mungkin terjadi atau jarang terjadi. Yang kedua, probabilitas besar atau mendekati 1. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi. Yang ketiga, itu probabilitas sedang atau sekitar 0,5 atau 50%. Itu artinya bahwa sama besar antara peristiwa yang akan terjadi maupun peristiwa yang tidak akan terjadi. Artinya di antara kedua peristiwa tersebut memiliki nilai yang seimbang. Masuk ke bagian komponen utama dalam probabilitas. Nah, komponen utama dalam probabilitas itu ada 3. Yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada hasil atau outcome, yang ketiga ada kejadian atau peristiwa atau event. Baiklah, kita masuk pada simbol dari probabilitas. Probabilitas itu dilambangkan dengan huruf P. Artinya di sini yaitu simbol dari probabilitas adalah P, di mana P dalam kurung A maknanya memiliki, P itu artinya probabilitas atau peluang, sedangkan A itu adalah suatu kejadian. Jadi, P dalam kurung A itu dibaca sebagai suatu peluang terjadinya kejadian A. Nah, kita masuki pada bagian contoh. Contohnya itu jika A adalah kejadian munculnya angka 6 saat melempar dadu, maka PA-nya adalah peluang munculnya angka 6. Lanjut, kita masuki pada bagian manfaat probabilitas dalam penelitian. Nah, ada 4 manfaat probabilitas dalam penelitian. Itu yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Artinya di sini, membantu pengambilan keputusan yang tepat karena itu bukan berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan persepsi sendiri, tapi sudah berdasarkan data dan sudah melakukan analisis. Artinya di sini keputusan yang diambil itu lebih terpercaya dan juga akurat. Yang kedua, itu membantu memprediksi dan mengantisipasi risiko penelitian. Artinya di sini peluang ini dapat memprediksi ataupun was-was atau mengantisipasi risiko apa yang akan terjadi pada penelitian yang mereka lakukan. Yang ketiga, itu membantu dalam pengambil sampel penelitian yang representatif. Yang keempat, itu membantu analisis dan interpretasi data penelitian. Lanjut ke bagian pendekatan perhitungan probabilitas. Nah, pendekatan perhitungan probabilitasnya ada 3, kita masuk yang pertama.
Yang pertama itu ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini adalah pendekatan di mana akan diperoleh suatu peluang yang kemungkinan akan muncul dari beberapa pilihan yang telah diajukan. Artinya di sini, probabilitas ini dinyatakan dalam rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan keseluruhan hasil. Nah, rumus dari pendekatan klasik ini yaitu probabilitas suatu peristiwa itu sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil, atau P dalam kurung A sama dengan NA per NS, atau P dalam kurung A sama dengan X per N, di mana P dalam kurung A adalah probabilitas terjadinya kejadian A, N dalam kurung A itu adalah jumlah kemungkinan hasil atau kejadian, N dalam kurung S itu adalah jumlah total kemungkinan hasil atau kejadian, atau biasa kita sebut sebagai ruang sampel. Nah, kita masuki ke contoh soal di sini, yaitu terdapat supplier alat kesehatan yang mana terdiri dari 10 perusahaan asing A dan 15 perusahaan dalam negeri B. Jika yang diterima hanya satu perusahaan yang akan dipilih sebagai supplier tetap, maka berapakah peluang bahwa ia merupakan perusahaan dalam negeri? Nah, di sini kita jawab, P dalam kurung A sama dengan A per kurung A tambah B sama dengan P dalam kurung A sama dengan 15 per buka kurung 10 ditambah 15 sama dengan 3 per 5, atau P dalam kurung A sama dengan 3 per 5 dikali dengan 100%, yaitu sama dengan 60%, atau kalau kita desimalkan 0,6. Nah, jadi peluang perusahaan dalam negeri itu menjadi supplier tetapnya itu adalah 0,6 atau 60%. Lanjut ke pendekatan relatif. Pendekatan relatif ini adalah besarnya probabilitas suatu peristiwa yang mana tergantung pada banyaknya peristiwa yang telah terjadi dari keseluruhan percobaan yang telah dilakukan. Nah, rumusnya itu yaitu P dalam kurung XI per FI per N, di mana PXI adalah probabilitas peristiwa I, FI adalah frekuensi peristiwa I, N adalah banyaknya peristiwa yang bersangkutan. Nah, kita ambil contoh, itu terdapat lulusan mahasiswa akuntansi di sebuah universitas tahun 2013 itu sebanyak 700 mahasiswa. Dari penelitian pada sebuah uji coba, ada 300 mahasiswa yang bekerja sesuai dengan bidangnya, dan sisanya yaitu sebanyak 400 mahasiswa bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Berapa probabilitas peristiwa yang akan terjadi pada mahasiswa yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya? Nah, di sini kita jawab, P dalam kurung A sama dengan 400 per 700 sama dengan 0,571. Nah, jadi peluang lulusan mahasiswa akuntansi di sebuah universitas tahun 2013 yang akan bekerja tidak sesuai dengan bidangnya itu adalah 0,571. Nilai 0,571 ini merupakan ukuran dari probabilitas itu berdasarkan pengalaman di masa lalu. Baik, yang ketiga itu ada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif itu merupakan pendekatan di mana besarnya suatu probabilitas atau peluang itu berdasarkan penilaian seseorang. Besarnya probabilitas yang diperkirakan oleh seseorang ini berasal dari pengalaman yang telah didapatkannya. Artinya, di sini berdasarkan beberapa informasi yang tersedia, sehingga jika tidak mempunyai pengalaman dan informasi itu, maka sifatnya masih kedugaan atau masih subjektif. Nah, contohnya di sini. Yang pertama, menurut Dani, kemungkinan hujan sore itu sekitar 70%. Yang kedua, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Keempat calon tersebut sama-sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi atau kemungkinan yang diterima menjadi supervisor itu ditentukan secara subjektif oleh sang direktur sendiri. Contoh yang ketiga itu menduga kemungkinan mahasiswa Ani itu akan mendapatkan nilai A. Contoh yang keempat, menduga bahwa pemenang dari bulu tangkis ASEAN tahun di 2015. Lanjut ke cara menghitung ruang sampel.
Nah, ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, menyusun anggota ruang sampel itu dengan menggunakan mendaftar. Rumus ruang sampel itu N dalam kurung S. Kita masuk ke contoh dari ruang sampel. Itu diketahui dua buah koin dilempar sekaligus atau secara bersamaan dalam satu kali lemparan. Nah, tentukan yang pertama, yang A, ruang sampel, yang B, banyaknya ruang sampel, yang C, titik sampel, dan yang D, peluang munculnya gambar. Nah, di sini kita jawab, yang A, ruang sampel. Ruang sampelnya itu berarti di sini ada 4. 4 itu yaitu AA, AG, GA, GG. Ini artinya A di sini adalah angka, G di sini adalah gambar. Berarti angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, yang B itu banyaknya ruang sampel. Ruang sampel di sini berarti banyaknya ada 4. Itu dari total N tadi. Terus yang C itu ada titik sampel. Nah, di sini titik sampelnya kita menggunakan tabel biar lebih mudah. Kita susun dulu, udah susun dalam tabel, baru kita maka banyaknya titik sampel, yaitu 4 sama dengan itu AA, AG, GA, GG. Nah, yang D itu banyaknya kejadian muncul gambar. Banyaknya kejadian muncul gambar itu berarti ada 3, yaitu angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Baik, selanjutnya kita lanjuti ke bagian probabilitas satu peristiwa. Probabilitas satu peristiwa ini adalah peluang terjadinya satu kejadian tertentu dari seluruh kemungkinan hasil yang mungkin terjadi dalam satu percobaan. Nilai probabilitas ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1, atau dapat juga dinyatakan dalam pecahan, desimal, maupun persen. Nah, secara umum, probabilitas satu peristiwa ini dirumuskan itu dengan rumus P dalam kurung A sama dengan NA per NS, di mana PA di sini adalah probabilitas satu peristiwa A, atau peluang dari peristiwa A. Sedangkan NA di sini adalah banyaknya hasil yang mendukung peristiwa A. NS adalah banyaknya seluruh hasil yang mungkin, atau disebut juga sebagai ruang sampel. Nah, ini ada contoh soalnya. Sebuah dadu bermata 6 dilempar satu kali percobaan. Maka tentukan probabilitas munculnya angka genap. Nah, di sini kita jawab, ruang sampel pelemparan dadu itu S-nya sama dengan ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya di sini kita buat NS sama dengan 6. Terus kita peristiwa A, atau muncul angka genap. Itu di sini ada 3, angka genap dari, berarti kita buat A sama dengan 2,4,6. Baru kita buat N A sama dengan 3. Maka probabilitasnya itu PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi kan 3, berarti 3 per 6. Berarti sama dengan setengah. Nah, maka peluang munculnya angka genap saat satu kali dadu itu dilempar adalah setengah atau 0,5. Atau bisa juga kita buat dalam persen, artinya 50%. Baiklah, sekian video penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.